Halo sahabat Runa, yuk kita belajar tentang PHBS. Apa itu PHBS? Nah, PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat, yang merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Kenapa sih kita harus melakukan PHBS? Karena dengan melakukan PHBS, kita dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penularan penyakit, dan menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, sebagai warga binaan pemasyarakatan, ada beberapa indikator PHBS nih yang bisa kita lakukan di dalam rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Di antaranya, 1. Menjaga kebersihan diri, blok hunian, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini sangatlah penting. Selain membasmi kuman dan bakteri untuk mencegah risiko penularan penyakit, juga memberikan rasa nyaman bagi diri sendiri. Lingkungan yang bersih dapat menciptakan hidup yang sehat. 2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Tujuannya untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit yang menempel pada tangan kita. Sudah pada tahu belum teknik dan langkah cuci tangan yang benar? Jadi, cuci tangan terdiri dari 2 teknik, yaitu cuci tangan dengan hand sanitizer dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Perbedaannya, apabila menggunakan hand sanitizer, setelah digunakan 5 kali berturut-turut, tangan harus dicuci menggunakan air bersih mengalir untuk mencegah resistensi antiseptik. Residu kuman yang sudah mati masih menempel di tangan. Pada beberapa orang dapat mengiritasi kulit. Sifat alkohol yang mudah menguap jika ditempatkan di luar ruangan atau tempat dengan suhu tinggi dapat mengubah konsentrasi alkohol tersebut. Dan hanya efektif membersihkan tangan yang tidak tampak kotor. Sedangkan apabila menggunakan sabun dan air bersih mengalir, dapat digunakan berulang kali, residu kuman yang sudah mati ikut terbawa air mengalir, ramah digunakan untuk semua orang, kandungan antiseptik sabun tidak berubah di segala kondisi, dan efektif membersihkan tangan yang tidak tampak kotor maupun kotor. Kapan hand sanitizer efektif digunakan? Saat jauh dari tempat hand wash, kesulitan mencari air bersih, dan saat berpergian. Nah, kedua teknik ini dilakukan dengan 6 langkah. Nah, berikut adalah 6 langkah cuci tangan. Pertama, tuangkan hand sanitizer atau sabun secukupnya pada telapak tangan, kemudian gosokkan kedua telapak tangan dengan arah memutar. Kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan bilas hingga bersih. Nah, PHBS yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri, sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara. Membuang sampah pada tempatnya mencegah penularan penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. 4. Memberantas jentik nyamuk. Kenapa jentik nyamuk perlu diberantas? Karena nyamuk dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Bagaimana cara memberantasnya? Dengan cara 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. 5. Tidak merokok. Merokok dapat membahayakan perokok aktif dan juga perokok pasif. Tidak hanya merugikan diri sendiri, namun orang lain juga loh. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit, khususnya penyakit paru-paru. 6. Tidak meludah sembarangan. Bukan hanya tidak sopan, meludah sembarangan dapat menjadikan risiko penyebab penularan penyakit. 7. Menerapkan etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Etika batuk yang benar yaitu gunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu jangan lupa membuang tisunya di tempat sampah ya. Kemudian cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 8. Rutin melakukan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup. Berolahragalah minimal 2-3 kali dalam seminggu agar tubuh bugar, membantu pertumbuhan dan perkembangan, dan tidak mudah sakit. Lakukan olahraga semampunya untuk menghindari cedera ya.
Dan kurangnya istirahat dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas dan menyebabkan turunnya daya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Istirahat yang cukup selama 7-8 jam sehari. 9. Mengelola stres. Saat sedang stres, kita bisa mengalami perasaan seperti cemas, khawatir atau sedih berlebihan, sulit konsentrasi, mudah tersinggung, dan cepat marah. Jika dibiarkan, stres dapat menimbulkan keluhan yang lebih berat dan gangguan kesehatan. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat bisa kita lakukan dengan bicarakan keluhan maupun perasaan kita kepada seseorang yang dapat dipercaya, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, mengembangkan hobi yang bermanfaat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif, tenangkan pikiran dengan relaksasi, dan jagalah kesehatan dengan berolahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan makanan bergizi seimbang, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. 10. Tidak mengonsumsi nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penggunaan nafsa dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. 11. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Pola makan yang sehat yaitu menyeimbangi dengan buah dan sayur. Selain dapat menjaga kesehatan dan tubuh terhindar penyakit, juga dapat memperlancar proses pencernaan dalam tubuh. Nah, sudah pada tahu kan apa aja upaya PHBS yang bisa kita lakukan di rutan maupun di lapas? Jadi, pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan sangatlah berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupa ya, hidup bersih dan sehat mulai dari diri kita sendiri. Yuk, lakukan PHBS mulai dari sekarang. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.